Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam jumpa kembali Pak Vincent. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran agama. Masih ingat pelajaran kali lalu? Kali lalu kita belajar tentang apa? Tentang rumahku. Sudah tahu toh bagian-bagian dari rumah. Kalau tamu datang kita bawa ke ruang apa? Tamu. Kemudian bagaimana kita merawat rumah? Kita sudah tahu. Yaitu kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak cocok tembok rumah, bantu mama siram bunga, ayah. Dan kegunaan dari rumah adalah guna rumah itu dia menjaga kita dari panas matahari, hujan, angin kencang, dan juga binatang-binatang jahat lainnya. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita. Kira-kira dari gambar ini, gambar apa ini? Siapa yang tahu coba? Gambar apa? Benar sekali. Ini adalah gambar sekolah. Jadi materi kita hari ini adalah sekolahku. Ya, kita akan belajar tentang sekolah, apapun yang kita sekolah dan seterusnya. Nah, anak sekalian, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik. Saya akan pimpin kita dalam doa dan Anda silakan mengikutinya ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di sekolah ini untuk belajar bersama teman-teman. Walaupun lewat daring, berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita lanjutkan dari kita. Kita lihat dulu apa ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah usia pembelajaran ini selesai diharapkan anak-anak dapat menyebutkan tujuan orang bersekolah. Untuk apa orang bersekolah? Untuk apa kita bersekolah? Yang kedua dapat menyebutkan petugas-petugas pelayanan di sekolah. Yang ketiga adalah dapat menyebutkan manfaat pelajaran yang didapat dari guru. Manfaat pelajaran yang kita dapat dari guru di sekolah itu apa? Yang keempat, dapat menyebutkan sikap-sikap yang baik terhadap guru di sekolah. Nah, sesudah Bapak Ibu tentang pelajaran, mengajarkan tentang baik dan buruk, bagaimana sikap yang baik terhadap Bapak Ibu. Oke, kita mulai metode kita. Pertama, gambar sekolahku. Atau kita punya sekolah. Ini sekolah kita ya, anak sekalian. Ini foto pertama. Ini sekolah kita. Yang sudah pergi, syukur kita pernah melihat sekolah kita ya, dengan sekolah kita. Ini ada Bapak Ibu guru dan juga teman-teman kamu sudah lulus. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat dulu tujuan kita ke sekolah. Tujuan kita ke sekolah. Untuk apa kita ke sekolah? Yang pertama, tujuan kita ke sekolah adalah supaya kita bisa belajar. Belajar apa di sekolah? Belajar membaca, belajar menulis, dan juga belajar tentang perbuatan baik dan apa benar. Ini semua kita akan dapat di sekolah. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik dan kita bisa disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi tujuan kita ke sekolah adalah belajar. Banyak hal yang kita belajar sana, yaitu belajar membaca, belajar menulis, dan juga belajar tentang perbuatan baik dan benar. Itu tujuan kita ke sekolah ya anak sekalian. Kemudian mari kita lihat fungsi ruangan-ruangan di sekolah kita. Di sekolah itu ada ruangan-ruangan seperti di rumah juga. Kayak di rumah ada ruang makan, ruang tidur, seperti kita sudah belajar bersama, dan fungsinya masing-masing. Di sekolah juga sama. Di sekolah itu yang pertama ada ruang namanya ruang kepala sekolah. Apa ruang kepala sekolah ini? Ruang kepala sekolah ini fungsinya adalah kepala sekolah untuk bertemu dengan tamu-tamu. Tamu yang perlu berhubungan dengan sekolah, kita harus bawa kemana? Ke ruang kepala sekolah. Nah, mungkin ada bapak mama juga ini butuh informasi tentang sekolah, konsultasi pergi ke ruang kepala sekolah. Kemudian yang kedua, ruang kelas. Ruang kelas pasti kamu tahu apa itu ruang kelas.
Ruang kelas fungsinya itu apa? Tempat untuk apa? Belajar. Di sana kita belajar mengenai pelajaran seperti apa? Matematika, IPA, IPS, agama, bahasa Indonesia, itu semua mata pelajaran ini kita terima di mana? Di ruang apa? Ruang kelas. Ruangan ketiga adalah ruang WC, kamar mandi. Nah, ruang WC kamar mandi ini adalah tempat untuk kita mau BAB, buang air besar atau kecil, kita ke sana, ke ruang kamar mandi. Kalau perut sudah tidak enak, langsung bilang, ibu izin pak, izin ke kamar mandi, silakan. Jangan diam saja ya, menjadi anak yang baik. Kemudian berikut ruang perpustakaan. Ada ruang perpustakaan di sekolah. Ruang perpustakaan itu tempat apa? Tempat untuk anak-anak membaca, pinjam buku. Di sini di sekolah namanya ruang perpustakaan. Karena kita bisa pinjam buku pelajaran, bisa pinjam buku di sini. Tempat buku. Jadi di ruang perpustakaan kita harus tenang kalau ke sana. Kenapa tenang? Karena ada orang lain juga yang membaca, pinjam buku. Ruang yang keempat di sekolah adalah namanya ruang tata usaha. Apa fungsi ruang tata usaha? Ruang tata usaha itu adalah tempat di mana kalau mama udah ruang sekolah, mama tuh ke ruang tata usaha atau minta hal-hal lain bernyangkut dengan sekolah, administrasi lain, silakan ke tata usaha. Ya, ruang tata usaha sini. Perusahaannya di ruang apa? Tata usaha. Kemudian yang berikut adalah ruang UPS. Ruang UPS ini apa? Ruang UPS ini. Nah ini ruang unit kesehatan sekolah. UPS adalah unit kesehatan sekolah. UPS kepanjangan dari unit dengan sekolah. Jadi sini biasa kalau ada yang sakit, terus sakit atau mengantuk atau sakit ini biasanya kita bawa kemana? Ruang UPS. Bisa istirahat sana, minum obat, istirahat sampai itu bawa berenang. Kalau yang ikut pelajaran rasa pusing, kita bawa ke ruang apa? UPS. Jangan di kamar mandi atau bawa di perpustakaan. Salah, kita sekolah ke mana? Ruang UPS. Atau kamar main istirahat, ada teman yang jatuh, harus bawa dia kemana? Ruang apa? UPS. Sana ada obat-obatan. Ya terakhir adalah ruang kantin. Nah, kamu tahu apa itu ruang kantin? Sana kita juga punya kantin di sekolah itu. Kantin itu adalah tempat untuk jual makanan minuman. Kita bisa beli makanan minuman di situ. Namun sekarang COVID ini kantin tidak dibuka, tutup. Hanya kantin saja, semua ruangan ditutup. Kita tidak sekolah. Jadi kalau keadaan sudah membaik, pasti kita akan masuk sekolah lagi. Nah, anak sekalian, bagaimana kita cara merawat sekolah agar sekolah kita tetap bersih? Yesus dalam merawat sekolah itu adalah pada anak adalah pertama Yesus bilang harus buang sampah pada tempatnya. Jangan buang saja di kelas sembarang, robek kertas, lepas di situ runcing, pensil habis tidak runcing, buang dulu runcingannya di tempat sampah, buang segera, itu salah. Yang kedua, tidak coret tembok sekolah, jangan pakai pensil tulis mulai dari tulis nama terus di tembok kamar mandi, WC, atau tembok sekolah di tempat yang boleh. Yang ketiga, tidak boleh juga coret meja dan kursi, mulai tulis nama, gambar-gambar, tidak boleh. Itu adalah cara kita merawat agar sekolah kita tetap bersih dan indah. Dan juga bunga-bunga di taman tidak boleh dipetik sembarang, apa-apa tidak boleh. Kalau kita bermain di ruangan, di luar, di lapangan, taman sekolah, kita ada hal kotor, seperti aqua, kita pilih buang di mana? Tempat sampah. Kita telah ikut merawat sekolah agar tetap bersih dan indah. Anak sekalian, Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa maksud kata Yesus ini dengan berbahagia bagi orang yang haus akan kebenaran? Maksudnya adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu adalah orang yang selalu berusaha mencari tahu tentang kebenaran, untuk dijadikan pedoman hidupnya. Karena selalu melakukan yang benar, maka hatinya bahagia di hadapannya dalam lindungan Tuhan. Jadi kita harus mencari
kebenaran, kita akan haus akan apa? Akan kebenaran, bukan haus akan uang, haus akan es krim, tidak. Tapi kebenaran. Karena dengan mendapat kebenaran kita akan boleh apa? Kebahagiaan. Di mana kebenaran itu kita dapat? Sekolah ada, diajar orang terhadap guru seluruh, karena guru agama ya, jatuh kebenaran. Jadi kita guru menjadi contoh teladan buat anak-anak sekalian. Nah, anak sekalian, mari kita lihat kita sebelum kita ruang sekolahnya, kamar mandi, WC, ruang dan fungsi masing-masing. Sekarang kita lihat dulu siapa guru-guru di SDK di sekolah kita SDK 1 3 itu. Ini hanya beberapa ya, kalau yang tidak angkat semua karena gurunya banyak, harus kita lihat. Ini mewakili saja yang ada. Yang pertama, ini kepala sekolah kita, namanya Pak Yohanes Keso. Bapak Yohanes Keso, SPD SD. Bapak Yohanes Keso, SPD SD. Wakil kepala sekolahnya ini capseknya ya, capsek kepala sekolah. Yang kedua, gambar foto ini adalah wakil kepala sekolah, biasa dipanggil dengan Ibu Udis. Kalau yang pertama kepala sekolah biasa panggil Pak Yohanes. Ini Ibu Udis. Ibu Udis lah, Ibu Det, Ibu Det. Maaf, Ibu Det. Ingat Ibu Udis lah. Badan Data Rebis biasa disapa dengan Ibu Det. Sekarang Ibu mengajar kalau misalnya kelas 2A. Kemudian foto guru yang berikut ini adalah namanya Ibu Unci, guru kelas 6. Ini namanya Ibu Pasi, guru kelas 3A. Ini namanya siapa yang tahu? Nah, ini namanya Pak Vincent, guru agama kamu. Kemudian ini ada Ibu Yovita, ini guru kelas 5B, salah. Kemudian sini ada Ibu Putu, ini guru kelas 6B. Ini ada siapa? Ibu Reli kelas 1. Kemudian ada lagi di sana Ibu Yanti. Ini bagian tata usaha itu, terima uang dan masih ada lagi namanya guru yang lain. Sampai harus kita foto guru. Misalnya kebetulan tidak dapat foto semuanya, yang ada ini yang mewakili ya. Ini adalah guru-guru kita yang selalu membimbing, mengajar kita di sekolah, yaitu di SDK Santuya Sakti. Ya, guru ini baik-baik semua. Nah, anak sekalian, mari kita lihat foto kebersamaan guru-guru Santuya Sakti 3 ya. Di sini. Ini foto di sini. Ada foto ibu-ibu. Ini Pak Sari Kartini, makanya berfoto yang seperti ini. Jadi Pak Pujan ada di situ duduk baju putih itu. Ini yang di sini namanya Ibu Dian. Ini Ibu Hilda. Ini mana Ibu Yanti, Putu, Vincent. Ini Ibu sudah pindah. Ini foto kedua. Ini rekoleksi bersama guru. Nah, ini foto apa? Ini artinya waktu Bapak waktu kota berkunjung ke sekolah kita. Ini kita pun sekolah punya drum band. Ini waktu kita ini pawai bersama. Ini guru-guru Santuya 3 dengan semangatnya semuanya. Ini tanggal 17 Agustus. Semuanya cerah-cerah, gembira. Nanti diharapkan anak-anak juga tetap gembira bicara masuk di Santuya 3. Nah, ini Pak Vincent dengan beberapa teman yang berprestasi dapat hadiah ini semuanya. Itu beberapa foto mewakili foto kebersamaan guru Santuya 3 ya. Nah, anak sekalian, sekarang kita sudah ke sekolah, kita sudah tahu tujuan kita ke sekolah, cara merawat sekolah, suka guru kita. Sekarang pertanyaan berikut adalah kita belajar manfaat pelajaran yang didapat dari guru. Untuk apa tujuan kita dapat dari guru?
Yang pertama, manfaat yang dapat dari pelajaran dari guru adalah kita menjadi pintar, baik hati, dan dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Itu manfaat pelajaran kita guru ya, menjadi pintar, baik hati, dan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga baru kita di hidup di luar sekolah, kalau anak-anak ada yang teman-teman ada yang ajak suruh curi, kita sudah tahu curi itu apa, baik atau buruk. Buruk atau jahat. Begitu kita boleh melakukan atau tidak? Pasti tidak. Kenapa? Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan juga yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekalian, semua Bapak Ibu guru sudah ajarkan yang baik kepada anak sekalian. Sekarang bagaimana sikap anak-anak terhadap Bapak Ibu guru yang sudah melakukan hal yang baik, mengajar membaca, menulis, menunjukkan perbuatan baik. Bagaimana sikap kalian terhadap Bapak Ibu guru? Yang pertama adalah kalian harus patuh nasihat Bapak Ibu guru, tidak boleh melawan ya. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tekun dan teliti. Nah, Bapak Ibu guru kasih tugas PR harus dikerjakan dengan baik dan benar. Yang ketiga, tidak menipu dan melawan guru. Tidak menipu guru dan juga melawan guru. Nanti ibu tanya, "Adek, kenapa kemarin tidak sekolah? Tidak kerja PR? Sakit ibu." Ternyata dia tidak sakit, dia pemalas di rumah. Itu artinya sikap yang apa? Tidak baik terhadap guru. Sikap yang baik itu harus apa? Jujur menyampaikan. Kalau salah, dikatakan salah, kemudian minta maaf, sudah berjanji akan berubah kalau itu tidak mengulang lagi. Itu anak yang baik, sikap yang baik. Nah, anak-anak sekalian, sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti pada tugas silahkan lihat di classroom, kerjakan tugas dan kirimnya juga di classroom ya, tidak usah di WA kan. Kalau punya WA, filenya sudah banyak sekali Pak, sudah hampir selesai. Jadi file yang kirim ke WA tidak bisa dibuka, tolong dikirim lewat classroom ya. Nah, sekalian, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa bersama. Kami sikap doa yang baik, terlebih kita dan doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak kalian. Salam salve, sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya, dan juga absen. Karena absen juga ada nilainya. Kalau tidak absen, tidak dapat nilai. Absen Pak Vincent yang sudah periksa, saya kasih nilai 1. Terus saya kirim kembali nilainya, karena Pak Vincent sudah ambil nilai. Terima kasih, salam salve, Tuhan Yesus memberkati. Amin.